Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang pengantar psikologi kesehatan. Sebelum kita mulai perkuliahan seperti biasa, kita membaca tentang visi dan misi dari Prodi D3 Gizi. Visinya yaitu menjadi program studi diploma 3 gizi yang berwawasan kesehatan dalam bidang asuhan gizi dan kedirgantaraan pada tahun 2023. Sedangkan misinya ada 4, bisa dibaca di slide. Kira-kira apa sih yang terbayang dalam benak peserta didik tentang psikologi kesehatan? Apakah tentang stres atau tentang orang-orang yang masuk ke rumah sakit jiwa? Atau kira-kira seperti ini. Jadi hampir setiap hari kita membaca headline atau berita tentang kesehatan. Misalnya berita tentang kebiasaan merokok yang berbahaya bagi kesehatan. Tentang pentingnya olahraga, kemudian tentang kegemukan, dan sebagainya. Di berbagai diskusi, bahkan kita sering membicarakan mungkin tentang pentingnya meditasi bagi kesehatan. Nah, permasalahan-permasalahan itu merupakan beberapa masalah yang akan kita jawab melalui ilmu psikologi kesehatan. Nah, apa sih pengertian dari psikologi? Jadi, psikologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata psike dan logos. Psike yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi psikologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejiwaan atau ilmu jiwa. Psikologi ini ruang lingkupnya sangat luas dan mencakup semua bentuk tingkah laku pada manusia. Nah, sekarang fokus ke psikologi kesehatan. Jadi apa sih pengertian dari psikologi kesehatan? Jadi psikologi kesehatan merupakan cabang ilmu psikologi yang dia memusatkan perhatiannya atau fokus pada pemahaman akan pengaruh psikologis terhadap bagaimana sih orang tetap sehat dan bagaimana respon orang menjadi sakit. Psikologi kesehatan ini menghasilkan upaya atau intervensi bagaimana sih supaya orang tetap sehat dan sembuh dari penyakit. Contohnya misalnya seorang ahli psikologi kesehatan mungkin tertarik dengan fenomena kenapa sih orang tetap merokok meskipun mereka tahu bahwa merokok ini dapat meningkatkan resiko kanker dan penyakit jantung. Nah, dengan kita memahami perilaku merokok ini, maka dapat ditentukan intervensi apa sih yang tepat untuk mengurangi kebiasaan merokok. Nah, untuk fokus-fokus dari psikologi kesehatan ini ditujukan kepada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu promosi kesehatan dan perawatan kesehatan. Misalnya, bagaimana agar anak-anak ini memiliki kebiasaan hidup yang sehat. Karena sebagai ahli gizi untuk merubah kebiasaan atau pola makan ini tentu memerlukan ilmu psikologi kesehatan yang akan digunakan sebagai dasar untuk kita melakukan konseling gizi. Kemudian dari ilmu psikologi kesehatan kita juga bisa melakukan promosi kesehatan, misalnya bagaimana agar orang ini rajin berolahraga. Kemudian bagaimana sih kita bisa mendesain media promosi kesehatan untuk orang-orang ini supaya bisa hidup atau diet yang sehat. Kemudian yang kedua adalah pencegahan dan pengobatan penyakit. Misalnya, kita mengajari orang dengan resiko stres kerja yang tinggi untuk mengelola stres secara efektif. Atau misalnya, menolong orang yang sakit menjalani terapi yang dianjurkan oleh dokter. Kemudian, fokus
psikologi kesehatan yang ketiga yaitu tentang etiologi dan hubungannya dengan kesehatan penyakit dan gangguan fungsi tubuh. Misalnya nih, beberapa penyakit tidak semuanya ini disebabkan karena adanya agen penyakit, tapi penyakit itu juga bisa disebabkan oleh karena gaya hidup atau secondary lifestyle, seperti misalnya konsumsi alkohol, merokok, latihan atau olahraga, pemakaian seatbelt, dan cara mengatasi stres. Fokus yang keempat yaitu untuk menganalisa dan mencoba meningkatkan pelayanan kesehatan serta memformulasikan kebijakan kesehatan. Dalam hal ini tuh psikologi kesehatan ini berusaha untuk mempelajari pengaruh dari sebuah institusi kesehatan dan profesi kesehatan terhadap perilaku sehat seseorang, sehingga dapat direkomendasikan upaya peningkatan pelayanan kesehatannya. Lantas, apa sih pengertian dari sehat? Apakah sehat itu dari segi fisiknya saja? Dan bagaimana sih sebenarnya definisi dari sakit? Apakah orang yang cacat, orang yang kehilangan kakinya itu kita sebut dengan sakit? Dasar dari studi dan research psikologi kesehatan ini adalah berdasarkan dari definisi sehat versi WHO. Jadi pada tahun 1948, WHO ini sudah mendefinisikan sehat ini sebagai a complete state of physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease and infirmity. Jadi, seorang dikatakan sehat itu bila kondisi mulai dari fisiknya, mental, sosial, dan sejahtera. Jadi bukan hanya sekedar tidak sakit, tetapi juga tidak cacat. Kemudian, sejarah perkembangan dari psikologi ini dari sejak zaman batu atau zaman purbakala. Jadi sejak purbakala ini berbagai budaya percaya bahwa pikiran dan raga atau mind body ini saling terkait. Jadi penyakit itu yang awalnya itu pada zaman batu taunya itu timbul karena adanya roh jahat yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga upaya penyembuhan terutama itu pada zaman batu atau zaman purbakala ini dilakukan melalui cara mengusir roh jahat dari tubuh. Melalui apa? Dibilangnya adalah ada lubang simetris ini yang ada di tengkorak manusia. Kemudian sejarah perkembangan psikologi masuk ke fase Yunani kuno. Jadi pada zaman Yunani kuno ini mereka percaya bahwa penyakit timbul akibat adanya ketidakseimbangan pada cairan humoral seseorang. Jadi pada zaman Yunani itu mereka percaya bahwa ada 4 jenis cairan, yaitu cairan darah, empedu hitam, empedu kuning, dan dahak. Jadi pengobatannya pun ditujukan untuk menyeimbangkan keempat jenis cairan ini. Kemudian fokus kepada abad pertengahan. Jadi peranan gereja dalam menyembuhkan suatu penyakit ini megang peranan penting, sehingga pada masa itu tuh seorang tuh kalau misalnya sakit ya disembuhkan dengan cara religius, misalnya oleh pastor. Kemudian masuk ke perkembangan psikologi yang keempat, yaitu pada fase contemporary review. Jadi pada fase yang ini pandangan yang kontemporer ini percaya bahwa kebanyakan penyakit itu disebabkan karena kelainan pada tingkat sel. Jadi sudah lebih modern ya. Jadi ada penerimaan yang berkembang bahwa penyebab atau sumber masalah itu dapat berasal dari faktor fisik, mental, sosial, atau perilaku. Selain itu, faktor-faktor tersebut ini akan berinteraksi sehingga menyebabkan masalah kesehatan yang lebih lanjut. Nah,
lanjut ke kaitan antara mind dan body. Jadi ada dua konsep, yaitu namanya psikoanalisa dan psikosomatis. Psikoanalisa ini tokohnya yaitu Sigmund Freud. Jadi dia itu memberikan perspektif tentang psikoanalisa dalam membahas atau mengkaji mengenai manusia atau individu. Ketika membahas individu ini dalam konteks psikologi kesehatan, dia itu mengatakan bahwa munculnya gejala atau gangguan fisik ini adalah manifestasi dari adanya konflik-konflik yang tidak terselesaikan. Kemudian ada yang dari konsep psikosomatis, penjelasan mengenai kaitan mind dan body dari sudut pandang psikosomatis ini dipelopori oleh si Dunbar dan Alexander. Dunbar itu pada tahun 1930-an dan Alexander sekitar tahun 1940-an. Dan menurut mereka berdua ini bahwa gangguan atau sakit yang dialami oleh individu disebabkan karena psikosomatis. Hal ini terjadi karena adanya konflik-konflik psikologis di bawah sadar organ tubuh seseorang yang melalui sistem saraf otonom hingga terjadinya kondisi sakit pada diri individu. Jadi, adapun keterkaitan mind dan body itu dapat digambarkan dengan ilustrasi yang ada di gambar, yaitu antara biologis atau penyakit dan personal atau psikologis dan lingkungan atau sosial. Jadi saling keterkaitan. Kemudian ada lagi pendekatan namanya model biopsikososial. Pendekatan biopsikososial merupakan pergeseran dari model atau konsep biomedis yang cenderung hanya menekankan pada perspektif biologis dan medis dalam mengkaji kondisi sehat maupun kondisi sakit yang dialami oleh seorang individu. Jadi kondisi sakit maupun sehat yang dialami oleh individu ini harusnya itu merupakan interaksi. Interaksi dari apa ya? Dari antara penyakit, kemudian dari personalnya individu atau biological karakteristik, dan juga dari aspek sosial atau kondisi sosialnya. Nah, implikasi klinis ini terlihat dari dalam prognosis atau namanya rekomendasi treatment, dan secara tidak langsung berdampak pada hubungan dari pasien dengan petugas kesehatan. Nah, berkembangnya model biopsikososial dalam psikologi kesehatan ini sebagai acuan bagi psikologi kesehatan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Jadi, model psikologi dan bentuk biopsikososial ini merupakan konsep dasar dari munculnya sistem pelayanan kesehatan berbasis biopsikososial. Kebutuhan akan psikologi kesehatan ini semakin lama akan semakin meningkat. Ada beberapa penyebabnya. Yang pertama adalah perubahan pola penyakit. Jadi perubahan pola penyakit dari penyakit infeksi ke penyakit degeneratif. Kemudian yang kedua adalah berkembangnya teknologi dan penelitian. Kemudian perluasan pelayanan kesehatan dan peningkatan penerimaan dari dunia medis. Jadi diperkirakan pada tahun 2030 itu terjadi perubahan pola penyakit. Diproyeksikan bahwa penyakit jantung iskemik ini akan menjadi penyakit dengan angka kematian terbesar. Disebut sebagai penyakit cerebrovaskuler, kemudian infeksi pernafasan bawah, kemudian penyakit-penyakit itu tadi disebabkan karena gangguan psikis dan sosial, misalnya stres dan gaya hidup yang tidak sehat. Sekian untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Selamat belajar. Untuk penugasannya, silakan masing-masing mahasiswa membuat esai 1-3 lembar mengenai peran psikologi ini dalam kompetensi kita sebagai ahli gizi. Nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya menggunakan aplikasi Google Classroom.